Oke teman-teman, kekuatan receh kembali lagi di channel kekuatan receh. Dan saat ini kita berada di market gold. Pagi hari ini market luar biasa, ada gap yang luar biasa nih. Ini dampak dari ya ada perang lah. Saya nggak mau nyebutin negara mana yang perang, pasti kalian semua tahu ya. Dampaknya luar biasa ini ya. Gold dari sini dia nggak nembus perlahan, tapi tiba-tiba dia langsung ngegap, langsung pakai roket cus ke atas. Nah ini marketnya, ini ada hold posisi yang saya tahan dari NFP yang lalu ya. Kemudian saya pasang buy limit. Ini buy limit saya mengisi. Alasan saya masang buy limit di sini, saya ngisi kekosongan gap atau kekosongan gapnya nih segini banyak nih ya, itu saya isi di situ. Nah alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua, sebenarnya saya kalau mau nge-sell ini masih bisa ya teman-teman ya. Saya kalau mau nge-sell, saya minimal take profit di 1842 masih bisa, cuman tanggung. Ini mau retest, saya tahu dia mau retest kemungkinan besar karena dia udah membentuk ini double top ya, dan dia akan ngambil dulu mungkin di sini, kemudian langsung naik lagi. Atau paling buruk ke 1833, ini paling buruk banget penurunannya. Untuk turun lebih jauh menurut saya udah nggak mungkin teman-teman. Mungkin tapi nggak tahu kapan. Ini udah waktunya tren naik. Kita lihat dari time frame daily, yaitu saya hapus dulu. Kalau lihat kita dari time frame daily, jelas ya teman-teman ya. Nah ini gapnya lebar banget teman-teman, dan dia bakalan naik. Kenapa dia masih lambat pergerakannya? Karena di zona yang sekarang nih, ini ada order block juga di sini. Nah ini kemungkinan nanti akan ditembus pelan-pelan dan akan naik, karena targetnya bisa ke 1900. Memang kalau yang ini saya eksperimen ya, saya dari 1830 saya udah feeling ini udah bulannya emas untuk naik, makanya saya hold sampai di 2000. Tapi untuk yang lain buy limit saya cuman di 1880 semua. Tuh 1880 semua udah take profit. Ya, ini alasan saya open karena ada gap yang luar biasa nih, naik lagi ya. Nanti bagaimana hasilnya nanti kita sama-sama lihat. Wah ini H1, ada H1 udah tren kenaikan banget teman-teman, bolong gede banget di sini. Nanti kita coba ya teman-teman ya, nanti kita share lagi hasilnya. Alasan saya karena tren sudah menjadi naik, sudah terbentuk change of karakter mulai dari sini. Ini sudah change of karakter, COCH. Artinya tren yang tadinya bearish sudah bullish atau sudah ada perubahan karakter menjadi kenaikan untuk gold. Gold ini kalau udah ngamuk nggak tanggung-tanggung ya. Kemarin dibanting di 1804 sempat, kemudian sekarang loncat dengan singkat ke 1856 bahkan. Nah nanti di 1858 itu, nah ini 1858, ini zona 58 di sinilah ya, zona 58, 1858, 58 di sinilah, zona 58 di sini. Ini udah break dari high yang terakhirnya dia nih. Yang sebelumnya kan ada high di sini. Bentar nggak kelihatan, kita lihat dulu. Nah ini ada high-nya dia nih ya, saya zoom. Nah ini high terakhirnya dia yang lagi berusaha ditembus. Nanti saya akan pasang mungkin sekarang aja ya di 1858 saya buy stop. 1859 lah saya kasih toleransi buy stop sampai di sini 1859, 1860, 1861 ya. 1859, 1880 stop di 1860, tetap di 1880 kita jadiin satu.
dan satu lagi 1861 sini 1880 TP nya. Saya jadiin semua nih satu ya, jadi biar langsung ketutup otomatis semua nantinya. Ini ada buy stop juga di atas. Kenapa saya hanya di 1880 yang banyak posisi ini ya, karena ini ada order block fresh ya, lumayan fresh. Sebenarnya nggak fresh ya, karena udah di break, lagi apa, karena sudah dimitigasi. Ini mitigasi pertama turun, ini bisa nggak fresh, tapi ini saya jadiin titik take profit, maka dari itu saya jadiin titik take profit, saya bisa ambil di sini. Itu ada kemungkinan tinggi ngejar sampai ke sini teman-teman, sampai ke sini. Ini masih bisa diambil 1902. Ini kemungkinan naik di 1900 lah toleransinya ya. Sebelumnya nanti bisa nembus 1900, 1902, kemudian menuju jebol OB di sini nih. Yang tinggal OB di sini yang bakal dijebol sama dia nih. Ya, ini kan OB paling kuat teman-teman. Kalau untuk sekarang nih saya tandain ya, ini. Nah, ini OB paling kuat teman-teman ya. Kalau untuk saat ini ya, ini OB paling kuatnya ya, ini. Nah, ini untuk saat ini OB paling kuat. Ini OB paling kuat. Kemudian ini area liquidity sweep dari market maker. Nah, ini liquidity sweepnya ya, candle yang paling tinggi ini ya, candle yang paling tinggi ini. Nah, ini liquidity sweep, artinya kemungkinan market kalau mau naik kelanjutan juga, mau melanjutkan kenaikan, nanti ketika sampai sini sweep, cek turun dulu, set, bisa sampai di sini nih order block yang ini, kemudian bisa lanjut kenaikan lagi tambah ke atas, lumayan turunnya teman-teman. Jadi sebenarnya seperti itu pergerakan gold. Akurat itu di daily sama H4 kalau mau analisa, mau nandain order block di H1, eksekusi bisa di M15, bisa di M5. Tuh, itu seperti itu. Itu kalau cara saya trading itu seperti itu. Nah, ini lumayan ya teman-teman ya, terus naik nih. Nanti bagaimana hasilnya teman-teman, nanti kita lihat ya. Oke. Nice. Semakin tinggi teman-teman, lihat gold ya, yang saya tahan floating profitnya ini dari 1830 teman-teman. Wow, yang lain mengikuti ya. Ini marketnya H4 loh, ini H1 nya tren, H1 nya tren, M30 nya luar biasa, M30 nya tren, M15 nya sangat-sangat tren, apalagi M5. Wah, sampai tenggelam ya, sampai tenggelam yang open posisi kita yang ada di 1830 sampai tenggelam teman-teman.
Daily bus, daily udah mau gigit teman-teman ya. Inilah teman-teman, luar biasa nih. Wow, marketnya teman-teman, kita bisa lihat. Nah ini teman-teman, modalnya memang cuma $110, tapi profit sekali profit segini teman-teman. Inilah kalau kita bisa tahu momen teknikal digabung dengan fundamental, begini teman-teman hasilnya. Ini teman-teman ya, tuh makin tinggi teman-teman. Oke, buy limit sudah nunggu semua di bawah. Oke, nanti hasilnya kita update lagi ya. Ini masih tren ya teman-teman ya. Karena sebentar analisa saya akan ada sweep, kan ada, udah masuk zonanya nih teman-teman ya, udah masuk zona teman-teman. Sudah masuk zona, berarti yang saya harus amankan dulu teman-teman nih. Ini saya sih nahan sampai TP 2000 ya teman-teman ya. Tapi gatel juga kalau lihat kayak gini. Yang ini sebentar lagi. Ini yang lainnya tuh sebentar lagi. Tapi saya lihat zona-zona berbahaya nih teman-teman. Ini dia. Apakah sampai ke sana? Kita nggak tahu nih. Tapi harusnya sampai sih. Harus tuh sampai karena dia harus makan ininya dulu. Kalau jebol ya tren. Kalau jebol ke atas ya makin lanjut. Tapi kan take profit kita udah kena. Nah, gap makin ditinggalin ya, area gap ya. Area gapnya makin ditinggalin. Nah, ini area gap. Nah, ini kelihatan kalau di H4 jelas makin ditinggal, tapi begitu jatuh dari gap nanti, ketika jatuh ke gap, saya punya buy limit banyak sekali di bawah sana dan pasti akan kejemput dan saya akan profit lebih besar lagi dari ini. Seperti itu kira-kira teman-teman. Makin naik luar biasa ya teman-teman ya. Tuh ini sama TP nya nanti akan balik lagi ke 1880 kok. Saya akan tunggu konfirmasinya di sini. M15 masih kuat trennya di M15 ternyata teman-teman. Oke. Sudah mulai nggak kuat. Kalau gitu saya amankan dulu deh, kayaknya ke 80 nggak nyampe nih teman-teman. Ya, saya amankan dulu yang udah profitnya. Saya akan amankan dulu. Masih tren sih. Masih tren ini. Ini kalau saya analisa nih bisa sampai ke 1880, pas banget. Oke, entar kita lihat ya teman-teman ya. Apakah kena ataukah enggak? Harusnya sih kena dulu nih teman-teman. Harusnya kena. Oke, kita tunggu aja hasilnya ya nanti ya. Tuh. Ya kan? Di sini kan tadi kan kita buy stop ya, buy stop yang kena jadi profit luar biasa juga. Kita udah profit luar biasa nih, banyak. Wow. Sampai enggak ya? Kita lihat M15. M15 sudah ada mulai belok-belok nih teman-teman. M15 sudah mulai pada belok-belok. Ada baiknya. Kenceng. Tetap masih tren. Ya, tetap masih tren. Daily jelas udah masuk zona. Zonanya masih kuat di daily. Nah, ini teman-teman ya.
Oke, saya amankan dulu deh yang ini. Yang ini nih. Saya akan amankan dulu nih. Nggak apa-apa, nggak sampai TP. Kita memang harus amankan aja dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya melihat di sini ada kesempatan buat sell ya. Saya akan buru-buru dulu. Saya akan sell di sini. Ini kayak ini area bagus untuk sell. Nah, di sini teman-teman, saya sell satu posisi ya. Saya sell satu posisi di sini. Nah, ini zone bagus buat sell. Kemudian ada satu zone lagi yang bagus di 1873. Ya, 1873 saya akan coba juga. Saya sell limit ya. 1873, take profit 1868 deh. Oke. Gini ya teman-teman ya. Ini lupa tadi. 1868. Nah, ini teman-teman, saya melihat dari tarikan Fibonacci saya di M15, dimana menurut Fibonacci ini sudah zone untuk retest 61,8. Di sini masih ditembus, artinya dia masih mengambil yang di sini ya. Kemudian dia akan turun ke zone yang tadi di sweep ya, sempat ada news sebelumnya, ada news kemudian mengsweep area 67, sekarang ini ada kesempatan lagi untuk sell. Nah, ini kita sedang floating profit ya. Kita sedang floating profit. Di sini ada, wah, entry posisi saya yang atas bisa nggak kena nih, tapi nggak apa-apa. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, sebentar ya saya zoom. Nah, ini teman-teman, kalau kita ambil kotak, di sini ada area ya teman-teman. Di sini ada area yang harus di retest teman-teman ya. Artinya ketika news tadi berjalan good for USD, kemudian turun sweep area 68, keangkat, dan dia akan respect zona ini teman-teman, untuk kemungkinan balik lagi ke paling tidak ke 68-67 di sini. Kemudian akan melakukan kelanjutan kenaikan ke atas. Jadi zone-zone di atas seperti 1880, 1885 itu sudah menunggu teman-teman. Di situ kita nanti akan cari peluang sell lagi teman-teman. Di situ ya. Untuk market keseluruhan daily, nah ini sudah ada pembalikan ya. Sebentar, sudah ada pembalikan arah. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, bagaimana gapnya terjaga sekali. Kemudian ada tren yang sangat kuat. Ini dampak yang terjadi dari peperangan ya. Ada peperangan yang negaranya nggak saya sebut karena sensitif. Di situ kenapa gold semakin naik? Karena gold dianggap sebagai aset safe haven. Jadi dolar, gold itu sekarang adalah aset safe haven. Cuman dolar nggak begitu seperti gold, karena investor kebanyakan melirik gold sebagai aset safe havennya gitu teman-teman. Nah, kalau kita mengambil dari fundamental seperti itu. Kalau teknikal itu mudah sekali. Gap itu ibarat harta karun teman-teman ya. Gap itu ibarat harta karun. Dia pasti akan, sebelum dia menutup gap, dia akan mengejar area-area kuat. Nah, kalau kita lihat area kuat, ada di mana sih area kuat sebetulnya? Area kuat itu ada di, nah ini teman-teman. Untuk yang terdekat ya, area kuat terdekat ya teman-teman. Saya selalu ambil dari ini, karena ini adalah zona liquidity di sini. Ya, memang sebenarnya harusnya seperti ini. Ya, tapi kenapa saya tidak ambil seperti ini? Saya lebih cenderung seperti ini teman-teman. Iya, karena ekor ini kalau di daily dia zona liquidity dari market maker. Jadi nanti market akan bergerak seperti ini teman-teman. Jadi naik, dia sampai di sini, dia sweep tep gitu. Seperti biasa dia sweep seperti
news tadi teman-teman. Itu seperti itu. Nah itu sell limit kita hampir kena tuh. KM15 lagi sell limit kita hampir kena. Apakah kena? Ya nggak tahu juga teman-teman. Apakah kena nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ini zone bagus ya teman-teman. Ini ada zone bagus, makanya saya coba deh satu kali lagi deh di sini. Saya 0,03 sama take profit di 1868. Nah ini lumayan banget teman-teman ya, ini lumayan banget 1868. Ini masih saya tahan ya teman-teman ya. Nah yang ini masih saya tahan. Ini kesempatan banget teman-teman, masih saya tahan tuh teman-teman, biarin. Nah kena dong. Jadi nanti begitu kena teman-teman, dia akan respect begini teman-teman. Tep, itu pelan-pelan. Dia akan ambil dulu zona di sini, kemudian lanjut kenaikan ke atas teman-teman. Ya itu seperti itu skenario kita. 0,032 layar itu cukup sekali teman-teman untuk kita ya. Cukup banget. Nah ini teman-teman ya, lihat sebentar lagi nih ya, saya kasih kotak ya, zonanya saya kasih kotak teman-teman, sebentar. Bentar ya, saya kasih kotak zonanya. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini kena ya, nah, ini teman-teman kena ya tuh ini dia maksud saya respectnya teman-teman. Ini respect zone-nya tuh seperti ini nantinya teman-teman ya. Ini sebenarnya masih mau naik lagi, tapi ya pasti turun dulu teman-teman. Artinya dia kan belum sempurna ambil zone ini teman-teman. Nah ini sebenarnya belum selesai diambil teman-teman. Nah ini segini, ini belum selesai diambil, baru satu kali. Itu juga sweep market maker pancing seakan-akan market naik, tapi di atas jangan lupa ada supply yang akan mengembalikan dia ke sini. Gimana nanti hasilnya, coba aja ya nanti dilihat analisa saya apakah benar ya, nanti kita lihat. H1, wah H1 nya lihat ya, kalau dilihat dari stokastik sudah persiapan ke bawah itu teman-teman. Nanti kita lihat ya. Oke teman-teman.